Dari mana Pak Abdul Rosi? Dari Bondowoso, Pak. Dari Bondowoso. Ngajarnya di mana? Di SMA swasta, Pak. SMA ya, guru SMA berarti ya? Iya, di SMA swasta, Pak. Oke, PAI di SMA. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kebanyakan SD ya teman-teman yang lain, guru PAI SD. Iya, SD, Pak. Oke, coba Pak Abdul Rosi, di sini saya ingin mengkonfirmasi saja terkait dengan pemahaman Pak Rosi ya, sesuai dengan kisi-kisi yang dibagikan ya. Pak Rosi kan sudah lihat kisi-kisinya ya. Yang pertama Iya, Pak. terkait dengan modul ajar. Minta tolong Pak Rosi presentasikan atau tampilkan modul yang sudah dibuat. Salah satunya saja yang paling bagus. Silakan Pak Rosi. Oke. Oke, Pak Rosi. Yang difokuskan kelas 10 ya. Iya, Pak. Kelas 10, kemudian materinya tentang apa ini? Tentang memahami ini, Pak, apa namanya? Waduh. Tentang menghindari hidup berfoya-foya, Pak. Oke, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Siapa? Ini tujuan dijabarkan menjadi berapa tujuan itu? Ada 4, Pak. Coba yang pertama adalah menganalisa contoh perilaku, contohnya ya. Yang kedua dampaknya, dampak negatifnya. Yang ketiga manfaat dan cara menghindari ya. Yang keempat apa? Menyajikan quote tentang ini apa yang keempat ini? Apa ada kaitannya? Ini di prakteknya, Pak. Jadi membuat quote yang berhubungan dengan hidup berfoya-foya. Nanti ini direncanakan nanti akan ditampilkan di media sosial yang ini, Pak, apa namanya? Sebagai pesan-pesan sebagai pesan-pesan bermakna, Pak. Iya, bahasanya masuk quote ya, hikmah lah, hikmah ya sebenarnya. Oh, siapa? Sebentar saya catat dulu, Pak. Menyajikan misalnya apa ya, hikmah itu aja tidak apa-apa ya. Kalau quote itu kayaknya apa ya? Ya hikmah, lebih kepada hikmah, menghindari foya-foya itu ya. Kalimat hikmah lah seperti itu. Oke. Ini untuk berapa pertemuan, Pak Rosi? Ini 2 pertemuan, Pak. Hanya saja yang pertemuan kedua di quote-nya, Pak. Di hikmahnya, Pak. Oh, jadi modul 1 dan modul 2 tujuannya sama? Di modul kedua tujuannya quote ini, Pak. Gimana? Kan gini, Pak Rosi. Untuk PPG, untuk PPG apa PPL nanti itu satu modul ajar itu untuk satu pertemuan. Ya. Jadi kalau ini kan banyak ini tujuannya ada 4 ya. Modul ajar 1 misalnya tujuan 1 2. Modul ajar 2 tujuan 3 4 ini aja. Oh, siap, Pak. Ya. Gitu, bukan kemudian modul ajar 1 sama modul ajar 2 ini tujuannya sama. Dibagi ya. Berarti 1 2 di pertemuan pertama, di PPL pertama, di modul ajar kedua. Jadi satu modul ajar itu untuk satu pertemuan, Pak ya. Nanti begitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kemudian itu model pembelajaran. Kok ada model tatap muka itu apa? Siapa yang ngajari kok model tatap muka itu? Enggak ada. Model tatap muka itu enggak ada. Apa maksudnya? Iya, Pak. Ini model pembelajarannya Jigsaw Learning itu, Pak. Jigsaw Learning. Iya, Pak. Coba penerapan Jigsaw Learning untuk materi berfoya-foya ini gimana?
Eh, penerapannya? siswa dibentuk kelompok, Ya, di kelompok-kelompok kecil, terus? kemudian materi yang diberikan kepada siswa, eh, kalau di sini dibagi Pak, karena memang siswanya sedikit, saya bagi jadi 3 atau 4 begitu Pak. Nah kemudian nanti siswa salah satu kelompok siswa, salah satu ketua dari kelompok tersebut ditunjuk sebagai tutor untuk menjelaskan materi di setiap kelompok Pak. Materi misalnya kelompoknya ada 4 ya. Yang Iya Pak, diberikan kepada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 ini sama atau berbeda? beda, beda-beda Pak. Kelompok 1 Ber, kasih materi apa? ber- berfoya-foya dan riak misalnya Pak. Oke, kelompok 2, Sub'ah dan kelompok 3, sub'ah misalnya. Takabur dan hasad Pak. 3 kelompok, cukup. Oke. 4 sepertinya Pak. 4, iya. 4 Pak, Lebih iya 4. baik ya sudah ini sesuai dengan materinya ini, foya-foya, riya, sum'ah, takabur, Takabur, hasad. hasad. 5. 5 Pak. 5 enggak apa-apa, kelompoknya kecil hanya 2 orang atau 3 orang enggak masalah, yang penting Oh, 5 kelompok sesuai materi ya. iya Pak, iya Pak. Masing-masing dikasih waktu untuk mempelajari sesuai materi yang diberikan, kan gitu. Diberikan. 10 Iya Pak. menit misalnya atau 15 menit. Kemudian delegasinya atau perwakilannya keliling kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3 sampai muter begitu. Kasih Iya waktu Pak. 10 menit untuk menjelaskan, kemudian keliling lagi sampai delegasi tadi itu kembali ke kelompoknya sendiri, kan begitu Pak, Kelompok jika awal, itu. iya Pak. Iya Pak. Jadi model pembelajaran itu diganti nanti, jangan tatap muka, karena mesti tatap Siap, muka, apa namanya, kayak siap Pak. pembelajaran. Ya, jigsaw learning gitu aja. Iya, sudah saya catat Pak. Jigsaw learning. Oke, kemudian geser ke bawah Pak Rosi. Iya Pak. Pertanyaan pemantik itu gimana itu? Apa yang Anda ketahui tentang hidup foya-foya? Pemantik itu gimana maksudnya? Pemantik itu kan pertanyaan yang menimbulkan apa? Keingin tahuan, kan begitu Pak ya? Iya Pak. Apakah Anda dapat mencontohkan bagaimana hidup Lia? Memberi contoh. Coba. Jadi gini Pak, pemantik itu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak. Jadi gitu loh. Misalnya Oh, ya, misalnya bisa hikmahnya mungkin Pak ya. apa? Yang keseharian anak terkait dengan ini apa? Misalnya apa? Yang mereka Eh, lakukan keseharian, apakah kalian pernah melaksanakan apa? Melakukan misalnya apa ya? Bersodakoh di masjid atau kepada orang miskin, kemudian ingin namanya disebut, nah, oh, misalnya iya begitu. Pak. Iya iya Pak. Jadi yang mereka alami, yang anak-anak alami, kemudian nah kita akan mempelajari terkait dengan riya. Jadi gitu Pak. Jadi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bukan Oh. tiba-tiba langsung materi gitu. Iya. Iya Pak, siap Kan Pak. ini kan di awal toh Pak, pemantik itu kan di Iya, awal. Nah, iya di awal Pak. belajar aja belum kok langsung ditanya sifat foya-foya. Belum dipelajari kan gitu. Iya Pak, betul. Pemantik itu begitu ya. Yang Dikaitkan berhubungan dengan dengan kontekstualisasi dari ya kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Siap Pak. Oke, langkah-langkahnya tadi itu ya. Karena ini Iya Pak. satu pertemuan, jadi tidak perlu kasih pertemuan pertama itu tidak perlu langsung aja itu ya, karena satu pertemuan. Oh iya Pak. Jigsaw learning ya, oke. Bener di bawah jigsaw learning ya, di atas tidak ada itu. Ini tadi itu di atas tatap muka, di sini bener jigsaw learning itu. Ya. Oke, geser ke bawah langsung Pak. Rosi ke bawah langsung ke asesmen, Ke asesmen ini Hmm. Pak. Asesmen diagnostik ya. Apa asesmen diagnostik itu? Untuk mengukur kemampuan siswa Pak di awal. Kemampuan awal ya, Iya atau Pak. pretest gitu ya. Iya iya Pak. Oke, kemudian asesmen formatif. Apa asesmen formatif itu? Proses pembelajaran mengambil mengambil nilai di
waktu proses pembelajaran, Pak. Iya, betul. Untuk melihat pemahaman siswa ya Iya, waktu Pak. proses pembelajaran. Oke, kemudian yang ketiga, asesmen sumatif. Coba geser ke bawah. Iya, sebentar, Pak. Ini untuk yang formatif ini apa bisa langsung mengambil nilai di waktu Iya, boleh. siswa Waktu menjelaskan itu, Pak? iya, proses pembelajaran berlangsung sambil menilai. Itu bisa. Tidak harus pakai ujian, tapi bisa pakai tanya jawab atau dialog, itu boleh. Baru kalau Hmm, sumatif itu untuk melihat pencapaian seluruh tujuan. Tadi itu tujuannya iya, Pak. misalnya ada 4 ya. Untuk menilai keempat tujuan itu namanya sumatif. Jadi gitu ya. Tidak Iya, Pak. harus ujian akhir semester sumatif itu. Ya, misalnya Oh, 2 kali pertemuan, 4 tujuan kan selesai. Ada iya, Pak. ujian. Itu namanya juga sumatif. Oh, Ya, di akhir pembelajaran berarti, Pak? iya intinya seluruh tujuan setiap capaian Hmm, pembelajaran itu namanya sumatif. sumatif, Gitu, iya, Pak. bukan seluruh semester ya. Oh, Biasanya saya kan kira dipahami di di ujian dipahami terakhir. ujian akhir semester kan begitu biasanya, Iya, tapi bukan saya gitu. pemahamannya begitu. Bukan. Dalam Baik. kurikulum Merdeka itu sumatif itu diartikan untuk menilai seluruh tujuan di dalam setiap capaian pembelajaran. Itu sumatif, ya. Siap, Mungkin siap. pengertiannya akan berbeda kalau waktu kurikulum K13 dulu, beda. Artinya beda. Iya, Pak. Mungkin itu ya. Oke, saya kira modul ajar milik Pak Rosi sudah cukup baik, hanya tadi itu ya Iya, iya. penyesuaian-penyesuaian saja. Ya, sudah Oke, saya catat ini, Pak. oke, modul terkait dengan modul beres sudah Pak Rosi, sudah bisa di stop ininya presentasinya di Sudah. stop dulu. Siap, Pak. Oke, kemudian terkait yang kedua adalah wawasan Pak Rosi terkait dengan apa pendalaman materi yang sudah pernah dipelajari, Iya, Pak. teori belajar misalnya. Sebelumnya sudah saya kirim itu penjelasan yang itu hanya perwakilan saja terkait Iya, Pak. dengan teori belajar. Coba sebutkan macam-macam teori belajar yang Pak Rosi pahami. Banyak sekali sebenarnya. Coba yang dipahami Eh, saja. Ada berapa? Sebutkan. metode jigsaw learning ini, Pak. Teori belajar, bukan metode belajar. Oh, Teori belajar. apa seperti ini, Pak? Eh, Behavioristik ya. behavioristik itu, Pak. Nah, apa Ya, aja? Behavioristik. untuk behavioristik itu eh, fokus kepada pengamatan tingkah laku, mengambil nilai dari tingkah laku, Pak. Insya Allah. Ya, betul betul betul. Kemudian apalagi selain behavioristik? Kontru konstruktivistik, Pak. Konstruktivistik ya. Iya, konstruktivistik. Apa itu Pak Rosi? Eh, eh, model pembelajaran yang eh, meningkatkan atau membangun pemahaman siswa lebih aktif, kreatif, dan bermakna, Pak. Oke, betul. Apalagi yang ketiga, teori apa lagi? Humanistik. Humanistik ya. Humanistik Apa maksudnya? mem- me- memanusiakan manusia, Pak. Memanusiakan manusia. Maksudnya gimana itu memanusiakan manusia itu Pak Rosi? Misalnya menggali potensi, Pak. Menggali potensi atau apa namanya, Pak? Apa namanya itu, Pak? Menggali potensi atau yang ada di dirinya sendiri, Pak. Oke. Mengenali dirinya sendiri itu. Ya, bahwa setiap anak itu memiliki potensi Iya, yang berbeda. Jadi setiap iya, anak itu pada hakikatnya itu cerdas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, guru dituntut untuk apa namanya supaya siswa itu tahu jati dirinya itu seperti apa. Itu namanya pendekatan iya. humanistik, memanusiakan manusia. Humanistik. Manusia Iya. yang diajarkan yang bertingkah seperti manusia. Jadi gitu loh. Karena Oh, manusia yang bertingkah seperti hewan banyak. Jadi gitu. iya, Kan iya, mengambil iya hak orang betul. lain itu kan perilakunya
Ini juga. misalnya kambing, kan gitu. Iya. Iya. Apalagi teori apa lagi selain Eh, behavioristik, teori konstruktivistik, kemudian humanistik, apalagi? humanistik, terus eh, behavioristik sudah. Kon kognitif, kognitif, Pak. Kognitivistik, Kognitivisme. ya, oke, Iya. kognitivisme. Apa itu, Pak Iya, Rosi? Pak. Lebih yang menitik beratkan kepada eh, apa namanya, Pak? Menitik beratkan kepada proses belajar daripada hasil belajar, Pak. Insya Allah, Pak. Kognitivistik itu dari kata kognitif. Kognitif itu intelektual atau kaitannya dengan Pengetahuan. otak. Ya, pengetahuan itu namanya. Jadi anak dikatakan belajar jika ada perubahan dalam intelektualnya. Jadi gitu. Kalau lawannya dari Hmm, behavioristik, kalau behavioristik dikatakan belajar jika ada perubahan perubahan perilaku yang tingkah bisa laku. diamati, Siap, kan begitu, perilaku yang bisa siap, siap, Pak. diamati dari luar. Kalau kognitifistik tidak bisa diamati dari luar, tapi ada perubahan intelektual, berarti pola pikir. Jadi gitu, ya. Iya, iya, Pak. Ya, kebalikannya dari behavioristik, Pak. Nah, kebalikan dari behavioristik, kognitivistik itu. Kalau konstruktivistik itu pemahaman bahwa siswa itu bisa mengembangkan pengetahuan sendiri, artinya tanpa guru pun sebenarnya bisa. Jadi gitu. Kalau Ya. konstruktivistik, apalagi empat itu ya. Apalagi ada lagi. Eh, lupa. Ya lupa. Oke, cukup. Alhamdulillah dah. Baik itu pemahaman terkait dengan teori belajar. Karena nanti di ujian akhir, ujian UP itu pasti ada itu soal-soal terkait dengan itu, ada ilustrasi misalnya ya. Kemudian ada Iya, Pak. pertanyaan guru tersebut menerapkan teori apa. Itu biasanya begitu Apa ada soalnya. linknya, Pak, seperti kemarin? Jadi belajarnya bisa lewat link YouTube yang seperti Ya, kemarin itu, Pak. sebenarnya di modul itu ada tinggal membaca sebenarnya. Cuman kalau malas Ini, Pak. membaca tinggal mendengar Iya, ya. betul. Iya, betul, Pak. Oke. Baik, insya Allah terkait dengan teori sudah cukup. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ini Pak, apa namanya, pengembangan materi ya, pengembangan materi. Materi itu kalau dilihat dari jenis-jenisnya ada beberapa jenis ya. Di kisi-kisi Iya, juga Pak. ada itu. Ada materi faktual, ada jenis materi konseptual, ada yang prosedural, ada yang metakognitif. Coba Pak Rosi jelaskan atau berikan contohnya. Yang faktual seperti apa? Faktual itu fakta, Pak. Fakta. Berarti kaitannya dengan sebuah peristiwa gitu ya. Iya, Coba iya, Pak. materinya Pak Rosi tadi tentang ria, takabur dan lain-lain. Itu kalau materi tentang faktual nanti isinya tentang apa contohnya? Eh, Ya itu tadi keseringan, bukan keseringan sih, Pak. Ada beberapa yang memang eh, ingin bersodakoh tapi ingin dipuji, Pak. Apa begitu ya, Pak? Faktual itu realita yang sebenarnya, kasus peristiwa. Gitu. Oh, Peristiwa berarti ada kejadian. Gitu loh Pak, faktual. Misalnya kalau di dalam materi SKI itu faktual semua itu. Gitu loh Pak. Kalau materi ini diambil yang faktual gimana? Gimana contohnya? Ya, kalau di buku paket tidak ada, Pak. Harus Pak Rosi sendiri mengembangkannya. Dikembangkan seperti apa misalnya faktual itu. eh, Apa? Kasih misalnya, berita-berita kasus-kasus itu loh, Pak. Anak-anak kasih berita misalnya kasus apa ya yang lagi viral gitu ya. iya, Pak. Pejabat ini misalnya di penjara begini 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 Oh, karena kasus ini itu karena sifat
misalnya tadi apa tadi? Sok, Takabur misalnya kan sifat kabur. yang kaitannya dengan tadi itu hanya dikaitkan gitu loh Pak. Ada kasusnya, ada peristiwanya. Itu namanya materi faktual. Biasanya itu disajikan di awal anak-anak itu sebelum belajar sudah dikasih kasus-kasus peristiwa itu. Jadi anak-anak kan menganalisis itu loh kita. Ya, Pak. Iya, Pak. Itu namanya faktual Pak. Ada peristiwa nyata tapi bukan dibuat-buat itu loh. Itu namanya faktual. Jadi materi apa saja harus dikembangkan sendiri. Kemudian yang konseptual. Konseptual itu apa, Pak? Eh, pro Konseptual. konsep ini, Pak. Hmm. Buntu, Pak. Untuk. Nah, yang Buntu, Pak. materinya Pak Losi semuanya yang disampaikan tadi itu konseptual. Kan tentang pengertian, tentang Oh, manfaat. Itu kan konsep semua, Pak. Konsep semua itu. Nah, itu ya. Kalau yang prosedural berarti prosedur apa berarti? Kaitannya kan prosedur. Eh, alur, alur atau cara atau tahapan. cara. Iya. Misalnya materi milik Pak Rosi dibuat yang prosedural gimana? Misalnya. Eh, langkah-langkahnya ini, Pak. Ya iya yang sifatnya langkah-langkah. Misalnya ya siswa diberi pertanyaan pematik yang tadi, Pak. Kemudian Kemudian eh, siswa misalnya diberi gambar untuk menganalisis atau seperti yang apa itu Pak, tes pertama itu Pak, untuk mengukur pengetahuan siswa itu Pak. gini loh Pak, tak kasih contoh. Misalnya kalau di PAI itu materi fikih itu hampir semuanya prosedural. Iya. Tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara semuanya yang sifatnya tahapan demi tahapan itu namanya prosedural. Lah ini marinya tentang teriak, takabur dan nah, misalnya apa? Misalnya dibuat prosedural. Apa? Misalnya langkah-langkah menghindari sifat takabur apa saja? Yang pertama, apa satu? Habis itu melakukan apa? Habis itu melakukan apa? Berarti ya yang harus dipraktekkan siswa tahapan-tahapannya itu namanya prosedural. Ya harus dikembangkan sendiri di buku paket tidak ada itu. Iya. Nah, Iya Pak. memang guru itu dituntut untuk advance material. Advance material itu mengembangkan sendiri materi-materi atau tujuan yang sudah dibuat itu. Materinya dikembangkan sendiri. Jangan hanya nyontek di buku paket. Ya, Iya Pak. kaitkan dengan kondisi di Bondowoso misalnya gitu, Pak. Ya, misalnya kasus di Bondowoso masukkan di materinya misalnya itu faktual. Jadi gitu, Pak ya. Iya Pak. Harus Iya Pak. mengembangkan sendiri lebih-lebih berbasis kearifan lokal di Bondowoso. Anak-anak kan lebih seneng ya karena sekarang Iya. orang Bondowoso mempelajari Jakarta itu nggak tertarik sama sekali. Kan gitu, Pak. Iya Pak. Yang selanjutnya terkait dengan PTK. Udah langsung loncat ke PTK. PTK Ya. judulnya Pak Rosi apa PTK-nya kemarin? Yang PTK meningkatkan hasil belajar PAI dan budi pekerti, materi menjalani hidup penuh bermakna yang barusan itu Pak, melalui pembelajaran metode jigsaw di SMA Nurul Ma'rifah. Oke, nyambung dengan modulnya kan berarti ya. Iya Pak. Apa pertamanya ya? Peningkatan apa? Peningkatan hasil belajar PAI dan budi Materi. pekerti, Oke. materi menjalani hidup Pak. Oke. Melalui metode model atau metode itu. Kalau harus konsisten ya. Kalau itu memang model ya sampaikan aja Metode Pak. model.
Kalau metode, sampaikan metode, harus konsisten yang penting. Dengan Iya, Pak. isinya nanti Metode. harus konsisten. Begitu ya. Iya, Pak. Udah nyambung berarti benar. Ikuti pelatihan yang saya isi kemarin kan? Iya, Pak. Oke, Ini apa berarti namanya? sudah nyambung kan Eh, dengan sudah, Pak. kaidah-kaidah yang saya berikan. Judul itu harus Insya, memenuhi beberapa komponen kan sudah ada ya. insya Allah, Pak. Oke, terakhir Pak Rosi untuk melihat kemampuan baca tulis Quran ya di kisi-kisi sudah dianjurkan harus bisa ngaji. Silakan Pak Rosi boleh baca, boleh hafalan salah satu beberapa ayat pendek sajalah. Acak kalau bisa ya. Silakan. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Diacak di tengah lah. Ya, tengah, Pak. Oke. Terserah nih, Pak. Nomor berapa, Pak? Terserah monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناشرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن هاجاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا وتدعون أبناءنا وأبناؤكم ونساءنا ونساؤكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. Oke. Terima kasih Pak Rosi, alhamdulillah mulai awal sampai akhir pertanyaan Iya, Pak. demi pertanyaan telah dijawab dan Pak Rosi baca tulis Qurannya juga sudah bagus lah ya. Mungkin Siap, itu Pak. saja ya Pak Rosi, mohon Ya, maaf ya apabila ada kata dan iya. sikap yang kurang Sama, Pak. berkenan. Terima kasih Pak Iya, Rosi. Pak. Semoga Iya, Pak. sehat selalu, sukses dan bisa Amin, terus amin. PPG-nya ya. Amin, amin, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Monggo, assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar, diklik yang merah. Assalamualaikum Pak Alimuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam kenal nggih Pak Alimuddin, dari mana? Saya dari Probolinggo. Dari Probolinggo, daerah mana Pak? Probolinggo mana? Daerah Paiton, dekatnya PLTU. Oh, Nurul Jadid ya, dekatnya Nurul Jadid. Ya, ke selatan. Nurul Jadid ke selatan. Oh iya, iya. Ya. Ngajar di mana Pak Alimuddin? Saya ngajar di SDN Batur 2, Kecamatan Gading. Oke, guru agama di SDN berarti ya, guru agama di SD. Iya. Oke, Pak Alimuddin. Kira-kira Oke. ya. Mohon maaf, di sini saya hanya ingin konfirmasi saja terkait dengan yang telah dikerjakan oleh Pak Ali dan wawasan yang telah dipelajari mulai awal hingga saat ini. Gitu aja Pak Alimuddin ya. Bukan nguji tapi hanya mengkonfirmasi saja, gitu ya. Oke, silakan Pak Alimuddin, saya minta tolong untuk dipresentasikan atau ditampilkan modul ajarnya, salah satu modul ajar. Silakan Pak Ali. Bisa ya, nggih? tunggu dulu. Nggih. Ya. Enggak tampil. Oke, gini aja wes Pak Ali, ingin saya tanya saja Ya, lah. ya. Meskipun nggak Ya dah. bisa lihat. Oke, Ya. yang Pak Ali ajarkan ini kelas berapa Pak Ali? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Materinya tentang apa?
Materinya aku tahu huruf hijaiyah. Tentang huruf hijaiyah. Berarti Ya, aspek atau elemen Quran hadis ya, berarti ya. iya, iya. Oke, kemudian eh, tujuannya ada berapa, Pak Ali? Tujuannya ntar. Tujuan Apa saja tujuannya, apa saja? Coba satu apa? peserta didik diharapkan mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih. Oke, melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih. Dengan Itu fasih, mulai alif ya. sampai iya. Ya, mulai alif sampai iya. Iya, mulai alif Oke. sampai iya. Kemudian yang kedua, Cuman itu ini. hanya satu tujuan ya, Langsung. berarti ya. Iya, iya, iya. Itu untuk satu pertemuan, Pak Kemudian, Ali. ya, satu pertemuan. Oke. Peserta didik mampu melafalkan huruf hijaiyah dengan Huruf baik. hijaiyah dengan fasih. Dengan Ya. fase ya, dengan fase. Oke. Metodenya atau model belajarnya menggunakan apa, Pak Ali? Metodenya, bentar, tak cari dulu. Metode, bentar. Metode, bentar, tak cari dulu. Tujuan, metode pembelajaran tatap muka, model pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, dan membaca nyaring. Gini Pak Ali, metode Ya. tatap muka itu enggak ada sebenarnya ya. Jadi Yang ada apa itu? nanti diganti itu Pak Ali ya. Ya, ya, Nanti ya. Mau modelnya dicat. gini udah. Coba diceritakan aja gimana Pak Ali mengajarkan melafalkan huruf hijaiyah mulai awal sampai akhir. Coba anak-anak pertama diajak seperti apa misalnya. Yang pertama, anak-anak disuruh melihat huruf hijaiyah dan dibaca oleh saya, kemudian anak-anak itu menirukan gitu. Menirukan dengan fasih. Kemudian guru memulai pembelajaran dengan berdoa. Ya, pertama, kegiatan intinya peserta didik diarahkan untuk mengamati huruf hijaiyah yang ada di dalam buku. Pertama, kedua, guru menjelaskan bahwa cara membacanya, mahrajnya yang tepat seperti ini. Pak guru yang membacakan, kemudian diikuti oleh peserta didik. Peserta didik ada yang sudah mengenal huruf hijaiyah dan diisi untuk menyebutkan satu persatu huruf hijaiyah yang sudah mengenal. Guru mengenakan poster huruf hijaiyah atau alat peraga huruf hijaiyah 3 dimensi untuk memberikan visualisasi bentuk huruf hijaiyah kepada anak-anak. Oke, cukup Pak Ali. Itu Ya, ya, kalau ya. dilihat dari tahapan itu namanya model pembelajaran drill ya. Oh, drill ya. Iya, drill. Ya dah. Drill itu Drill. latihan Pak. Jadi mengulang. Itu drill namanya. Jadi misalnya Pak Ali, apa, anak-anak ngikuti, apa, diulangi lagi kan begitu Pak Ali ya. Itu namanya Ya. drill, model pembelajaran drill atau latihan atau mengulang. Jadi gitu, bukan tatap Ya. muka. Mengulang Oke. ya. Iya, atau drill, tulis saja drill. Ya. Oke. Kemudian Pak Ali, untuk untuk membuat siswa semangat dalam pembelajaran, di awal itu ada pertanyaan pemantik ya, atau pertanyaan yang membuat siswa itu penasaran.
Coba di Oh, situ iya iya. pertanyaan pemantiknya apa, Pak? Apa nih? Bentar. Pemantik. Perbedaan tulisan yang ada di buku pelajaran apakah sama dengan tulisan di Al-Quran? Oke. Ini pemantiknya. Oke, bagus, bagus. Jadi anak-anak akhirnya penasaran gitu ya, penasaran akhirnya Ya, ingin ya, ya. ingin mempelajari. Ya, bagus itu. Jadi timbulkan rasa penasaran itu di pemantik. Oke. Kemudian Pak Ali, eh, Ya, asesmen itu kan ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, ya kan? Coba ya, 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 ya. apa Pak Ali yang dimaksud asesmen diagnostik itu apa? Asesmen diagnostik yaitu sebelum pelajaran itu. Ah, Asesmen diagnostik sebelum pelajaran anak-anak ditanyakan dulu apakah sudah betul. mengerti. Untuk melihat pemahaman anak Ya, sebelum pembelajaran itu diagnostik. Kalau ya. asesmen formatif apa? Nah, bertanya kepada anak di tengah-tengah pembelajaran. Betul. Ketika proses pembelajaran Ya, berlangsung itu sambil kita ya, nilai ya, gitu ya. Itu ya, ya. formatif. Kalau asesmen sumatif, Kalau asesmen sumatif, eh, asesmen di akhir pelajaran atau di akhir semester. asesmen untuk menilai seluruh tujuan. Ya, Seluruh tujuan pembelajaran gitu ya. Itu ya, tidak ya, ya. tidak tidak harus di akhir semester. Tidak harus di akhir semester. Jadi gitu, Pak. Misalnya Ya. dua pertemuan tujuannya sudah habis ya dikasih asesmen Oh, sumatif. Itu ya, asesmen ya, sumatif. ya, Oke. ya, ya. Mungkin terkait dengan modul ajar saya kira punya Pak Ali Mudin sudah cukup baik ya, tinggal disesuaikan tadi itu ya. Oke, silakan Ya, ya. ditutup dulu ininya Pak Ali, apa namanya presentasinya ditutup dulu, di stop dulu, Dulu dah. biar lebih jelas. Ya, ya, ya. Oke, ditutup. Nah, oke, oke Pak Ali. Terkait dengan wawasan ya Pak Ali, ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan yang ada di Ya, Pak. kisi-kisi. Coba Pak Ali sebutkan teori-teori belajar yang Pak Ali pahami, macam-macam teori belajar. Apa saja Pak Ali? Behaviorisme, Behaviorisme, teori kognitivisme, kognitivisme, teori kontrustif dan teori konstruktif, humanistik 4. Oke, minimal 4 itu dipahami. Coba Ya, yang ya. Pak Ali pahami terhadap perbedaan masing-masing teori ini. Kalau behavioristik itu seperti apa? Kalau behavioristik itu perubahan tingkah laku. Oke. Kalau yang kognitivistik, Kognitivisme itu bukan hanya sekedar perubahan tingkah laku, lebih dari itu menitik beratkan kepada kecerdasan anak. kaitannya dengan intelektual, Kaitan dengan pengetahuan. intelektual, ya, pengetahuan. Oke, Ya. kalau humanistik Pak Ali, Humanistik, ya, memanusiakan manusia. maksudnya gimana Pelajaran, memanusiakan manusia? ya, misalnya anak-anak itu siswa dikatakan berhasil kalau sudah mengenal dirinya sendiri dan mengenal lingkungan sekitar. Oke, berarti mengenal potensi dirinya sendiri ini kelebihannya Ya, apa, potensinya apa gitu ya. Berarti setiap anak itu punya potensi masing-masing, itu humanistik. Kalau ya. konstruktivistik apa Pak Ali? Konstruktivistik. Konstruktivistik itu membangun, ya. Membangun. Anak-anak itu sudah mempunyai pengetahuan di dalam dirinya, kemudian untuk ditambah dengan pengetahuan yang baru. Oke. Jadi guru itu sebagai namanya motivasi, sebagai fasilitator yang mendampingi fasilitator, anak-anak dalam ya, mengembangkan mendidik siswa. pengetahuannya. Ya, bagus sekali, betul sekali. Oke, selanjutnya dalam
mengembangkan perangkat pembelajaran ya, itu ada dua pilihan pendekatan. Yang pertama PBL, Problem Based Learning. Yang kedua PJBL atau Project Based Learning ya. Coba Pak Ali jelaskan perbedaan antara Problem Based Learning dengan Project Based Learning. Kalau problem based learning itu memecahkan masalah. Nah, Kalau project based learning itu project ya, berarti proyek gitu Pak. Apa berarti? menciptakan. Gimana Pak Ali? Memecahkan bisa? masalah. Gimana? Kalau ya mana? Ah. Ini yang agak kabur saya. Oke, ya. Kalau problem based learning itu pembelajaran diawali dengan anak-anak dikasih permasalahan dulu ya. Kemudian dianalisis sampai melahirkan sebuah solusi. Itu namanya problem based learning. Nah, kalau project based learning itu kegiatan berupa kegiatan atau berupa karya atau membuat sesuatu. Itu project based learning. Gitu kali ya? Oh, sesuatu. Ya. Menciptakan atau membuat sesuatu. Oke, selanjutnya Pak Ali terkait dengan ini apa namanya PTK. PTK-nya Pak Ali judulnya apa? Yang sudah judulnya PTK disesuaikan dengan itu, disesuaikan dengan huruf hijaiyah itu tadi. Ya, judulnya apa Pak Ali? Judulnya peningkatan menghafal huruf hijaiyah dengan metode demonstrasi pada siswa kelas 1 di SDN Batur 2. Oke, bagus. Jadi meningkatkan apa tadi? Hasil belajar. Menghafal. Ya. Menghafal huruf hijaiyah dengan metode demonstrasi pada siswa kelas 1. Untuk menilai menghafal huruf hijaiyah itu gimana Pak Ali? Alat menilainya. Kan bukan ujian kan? Kalau menghafal itu gimana? Iya. Yang dinilai apanya Pak Ali? Yang dinilai itu menghafalnya itu, hafal apa enggak. Misalnya si A ini nilainya berapa, si B ini nilainya berapa lah. Untuk tahu nilainya itu gimana Pak Ali? Ya dites dulu. Apa sudah hafal apa belum gitu. Nah, Pak Ali harus punya ini lembar observasi ya. Misalnya anak yang hafal sekian kata nilainya sekian. Anak yang hafal makhorijul hurufnya benar misalnya sekian nilainya. Itu harus punya rinciannya Pak Ali. Jadi bukan kemudian ini hafal ini tidak hafal, bukan begitu. Ada yang hafal sedikit, ada yang hafal banyak, kan begitu Pak Ali. Iya. Nah, oke. Nanti itu dibuat lembar penilaian Pak Ali. Iya. Lembar penilaian ya. Iya, supaya tahu nilainya itu tidak kira-kira. Oh ini tidak hafal sekali nilai tak kasih nilai 90. Oh ini hafal sekali 100, tidak begitu. Ada instrumennya, ada aspek-aspek yang dinilai gitu Pak Ali. Gitu Pak Ali ya? Iya ada di RBP itu. Iya ada itu. Oke, sip, bagus. Terakhir Pak Ali, silahkan buka Al-Quran atau hafalan, silahkan sudah. Terakhir baca beberapa ayat saja. Ya, tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Silahkan Pak Ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta sultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha 'ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Lagi, Pak. Udah cukup Pak Ali. Terima Bismillah. kasih Pak Ali. Sudah. Cukup. Oke, terima kasih Pak Ali. Alhamdulillah modul ajarnya sudah cukup baik. Wawasan Pak Ali juga sudah cukup baik. Tinggal tapi terus belajar Pak Ali ya. Nanti kalau ada ujian akhir Pak Ali bisa mengerjakan. Jadi gitu Pak Ali ya. Iya. Oke, mohon maaf apabila ada kata dan sikap dari saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Semoga Pak Ali sehat, sukses dan bisa lulus PPG ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas ilmunya. Sama-sama Pak Ali, mari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak Andi. Iya Pak, Andi Pak. Oh, pakai akun lain ya. Akunnya ini Pak. Ya, Rahmat ini Pak, Uday Rahmat ini. Oh iya, pakai laptopnya sepupu Pak. Dari mana Pak Andi? Apa Dari tinggalnya Situbondo, dari Pak. mana? Situbondo. Iya Pak. Ajar di mana Pak Andi? Di SDN 1 Tanjung Kamar Pak. Oke, guru PAI di SD ya? Iya Pak. Oke, langsung saja Pak Andi. Di sini saya hanya mengkonfirmasi terkait dengan perangkat yang Pak Andi buat dan wawasan yang telah Pak Andi pelajari. Modul ajar yang Pak Andi buat itu PAI kelas berapa? Saya kelas 5 Bapak. Kelas 5. Materinya tentang apa atau capaian pembelajarannya? Saya tentang ini Bapak, apa namanya, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Coba bunyi capaian pembelajarannya apa Pak? Capaian pembelajarannya gini Pak. Bertambahnya ketakwaan dan keimanan siswa kepada Allah, menjadikan hidup dalam bertingkah laku dengan akhlak yang terpuji, selalu mengingat kematian sehingga ibadahnya bertambah rajin, bertambahnya pengetahuan tentang hari akhir, gitu Pak. Capaian pembelajarannya itu biasanya begini, peserta didik mampu apa gitu Pak? Punya jenengan gimana? Oh iya Pak, maaf Pak, ini pemahaman bermakna atau kompetensi. Iya, KKTP-nya yang pertama menjelaskan tanda-tanda hari akhir, yang kedua menjabarkan pembagian hari akhir, yang ketiga menerapkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Oke, 3 itu tujuannya ya. Iya Pak. Yang pertama menjelaskan tanda-tandanya gitu ya. Yang kedua pembagian hari akhir Pak. Pembagian hari akhir gitu ya. Yang ketiga menerapkan sikap rendah hati. Oke. Nah, 3 tujuan itu diajarkan berapa pertemuan Pak? Dalam ini saya ajarkan 1 pertemuan Bapak. Oke, betul. Jadi 1 modul untuk 1 pertemuan gitu ya. Paham itu. Oke, kemudian model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran apa Pak? Saya menggunakan model pembelajaran kooperatif
learning dengan tipe TPS, Pak. Apa TPS? Think, Pair, Share. Oke, cooperative learning dengan tipe think, pair, share. Itu penerapannya seperti apa, Pak? Langkah-langkahnya yang Langkah Bapak Iya, Pak. laksanakan di kelas nanti. Nanti saya akan mengajarkan kepada siswa langkah-langkah yang pertama setelah pengenalan secara global tentang materi kepada hari akhir. Terus kami sajikan gambar-gambar atau video berkaitan dengan hari akhir. Setelah itu kami mengadakan diskusi. Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, kemudian disuruh diskusi dan disuruh presentasi di depan kelas, Pak. Setelah itu siswa kelompok yang lain bertanya dan yang presentasi menjawab gitu, Pak. Oke, itu dibagi menjadi berapa kelompok, Pak? Harus jelas. Ya, karena di saya itu per kelompok akan dibagi 4 sampai 5, Pak. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok gitu. Bukan Pak, per kelompok 4 orang atau 5 orang, Pak. Oh, satu kelas ada berapa kelompok berarti? Satu kelas siswanya ada 13, jadi ada 3 kelompok nanti, Pak. Ada 3 kelompok ya, 3 kelompok besar berarti ya. Karena satu kelompok terdiri dari 4 orang berarti kan, kalau 3 kelompok. Oke, kemudian setiap kelompok itu dikasih materi yang sama untuk diskusi gitu, masing-masing kelompoknya. Nggih, Pak. Nanti kami sediakan LKPD lembar kerjanya itu disajikan gambar-gambar yang berkaitan dengan itu, nanti disuruh dari beberapa gambar itu 6 gambar atau 5 gambar disuruh isi apa istilahnya ini, Pak, hasil diskusinya itu. Kelompok yang pertama silakan menjelaskan gambar pertama, kelompok kedua silakan jelaskan gambar kedua, kelompok ketiga silakan jelaskan gambar ketiga gitu. Dan seterusnya. Berarti gambarnya beda-beda ya. Beda-beda, Pak. Nah, ini kalau saya bisa lihat kan enak, Pak. Jadi karena saya nggak bisa lihat gambarnya seperti apa, iya gitu, Pak. seperti apa kan repot, masalahnya dijelaskan ini. Ya tidak apa-apa lah. Oke, itu namanya cooperative learning ya. Cooperative learning itu pembelajaran kelompok ya. Think, pair, apa tadi itu TPS ya. TPS. Itu saling sharing lah sesama teman sekelompoknya, kemudian mempresentasikan di depan gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian itu metodenya. Asesmennya coba asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu apa, Pak? Penilaian tentang kemampuan ya, Pak. Iya, coba bentuknya seperti apa, Pak, yang jenengan gunakan dalam asesmen diagnostik? Ya, yang pertama saya asesmen yang pertama itu sebelum pelajaran pemulai itu biasa adakan pertanyaan pemantik, Pak. Terus setelah itu pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya yang pertama, bagaimana perasaan kalian jika melihat matahari di pagi hari terbit dari arah timur? Yang kedua, jika ada orang yang meninggal dunia, apakah itu termasuk kiamat? Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana menurut kalian tentang dunia ini yang sekarang sudah carut marut? Gitu, Pak, matiknya. Terus kaitannya dengan matahari yang terbit dari timur itu nanti dikaitkan seperti apa, Pak? Matahari terbit dari timur itu kan termasuk tanda-tanda astagfirullah ya. Ya benar, Pak, salah. Matahari terbit dari barat, Pak. Berarti dibalik tadi ya, kebalik ya. Nggih, Pak. Gimana jika tiba-tiba muncul matahari dari barat gitu ya? Nggih, Pak. Anak-anak lo kok bisa, Pak, kan begitu, akhirnya penasaran gitu, Pak. Nggih, Pak, benar, Pak. Kita tanda kiamat disebutkan dulu, oke, sebagai pemantik ya. Kemudian asesmen formatif, Pak. Itu apa, Pak? Asesmen formatif saya adakan ini, Pak. Apa namanya? Isi dan pilihan ganda, Pak. Loh, asesmen formatif itu apa sih sebenarnya? Penilaian secara
ini Pak, waktu pembelajaran gitu Pak. Bukan, bukan pilihan ganda esai. Itu kan sumatif sudah Pak mengerjakan. Oh, nggih Pak. Mengerjakan di akhir itu kan pastinya. Nggih Pak, Kalau nggih Pak. formatif itu kan ketika proses, masa ketika proses langsung Oh, mengerjakan esai, nggih pilihan nggih nggih Pak. ganda. Kan Nggih. tidak. Ketika proses Nggih. pembelajaran, Oh, nggih Pak. misalnya ya tadi itu yang apa namanya waktu diskusi itu apa yang Nggih. dinilai Nggih Pak. ya. Ya. Waktu diskusi saya adakan ini Pak, pengamatan Pak, observasi Pak. Nah, Observasi apa dengan yang tanya apa jawab. yang diobservasi itu Iya. menjadi asesmen formatif. Intinya Nggih Pak. menilai ketercapaian ketika proses berlangsung, gitu loh Nggih ya. Pak, nggih Pak. Nggih Pak, makasih Pak. Nah, misalnya tujuan pertama itu sudah tercapai belum waktu proses berlangsung ya. Kalau Nggih. sumatif baru itu untuk kegiatan apa penilaian akhir bisa pakai esai, bisa pakai pilihan ganda, gabungan itu namanya sumatif, Pak. Oh, nggih Pak, Itu. nggih Pak. Maaf Pak. Nggih Pak. Nah, perlu Iya. dipahami itu ya perbedaan diagnostik, formatif dan sumatif. Oke. Oh, nggih Pak, nggih Pak. Kemudian, Pak, eh, apa namanya? Oke, langsung selanjutnya yang kedua. Itu nanti disesuaikan ya modul ajarnya ya. Nggih Pak. Oke. Terkait dengan wawasan Pak Andi terkait ini waktu pendalaman materi dulu kan dipelajari itu teori-teori belajar ya. Iya Coba Pak. disebutkan macam-macam teori belajar yang telah dipahami oleh Pak Andi. Teori belajar yang saya masih ingat Pak, yang pertama teori belajar behavioristik, Oke. terus teori belajar kognitif, terus apalagi itu teori belajar humanistik, Ya. terus teori belajar konstruktisme. Itu yang Konstruktivisme ya. Oke. Apa perbedaan masing-masing teori itu, Pak? Singkat Kalau aja, Pak. yang saya ingat masih ini Pak, behavioristik Pak. Behavioristik itu biasanya ini Pak, apa belajar itu tingkah lakunya yang sebaik akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon gitu Pak. Oke, stimulus itu adalah tindakan dari gurunya, jadi Nggih, gitu Pak. ya. Nggih, Respon itu dari siswanya, Iya. kan begitu. Iya, benar, Sehingga Pak. ada perubahan perilaku atau tingkah laku yang bisa diamati, yang kelihatan dari luar itu namanya behavioristik. Iya, Pak. Misalnya kalau Pak Andi di apa namanya di sekolahnya, misalnya ada anak yang melanggar, ya misalnya terlambat sekolah, apa yang Pak Andi lakukan? Kalau ada anak yang terlambat, biasanya kalau saya ada anak yang terlambat, saya tanyakan dulu, terus kalau memang jawabannya itu memang benar-benar apa namanya yang tidak boleh tidak harus memang terlambat, saya persilakan masuk Pak. Tapi kalau memang nggak sesuai dengan ini, saya kasih ini dulu apa namanya seperti sanksi, cuma disuruh hitung-hitungan, disuruh menghafal, baca surat-surat pendek dulu gitu Pak. Nah, suruh menghitung, suruh membaca surat-surat pendek itu namanya stimulus, gitu loh Pak ya. Itu namanya stimulus tindakan sehingga anak ada perubahan perilaku. Itu namanya teori behaviorisme ya. Iya, Pak. Kalau teori kognitivistik ya atau kognitivisme apa Pak? Lawannya dari behavioristik. Kalau yang saya ingat ya Pak, kalau teori kognitivisme itu teori yang tidak hanya mengandalkan stimulus dan respon saja Pak, tapi melibatkan proses berpikirnya Pak. Jadi lebih ditekankan bukan hanya perilaku atau tindakan yang kelihatan saja, tapi kondisi berpikir, berarti kaitannya dengan intelektual. Gitu ya, dengan otak. Jadi gitu, tidak hanya diberikan sanksi, tidak
tidak hanya diberikan hadiah, tapi harus dipahamkan. Nggih, Pak. Kenapa kamu kok disanksi? Kan begitu, Pak. Iya, iya, Pak. Nah, berarti itu berpikir, diajak berpikir. Udah itu, yang lain-lain bisa dipelajari sendiri. Kemudian coba waktu tugas 2 ya, tugas 2 atau tugas 3 itu Pak Andi kan membuat tujuan ya, tujuan pembelajaran dan ATP, ya kan? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Apa isinya ATP itu, Pak Andi? Cara membuat ATP itu gimana? Kal yang saya mengerti, Pak, kalau ATP itu rincian dari TP, Pak. Nah, TP-nya membahas seumpama menjelaskan kiamat, nanti dirinci lagi melalui KKTP gitu, Pak. ATP, alur tujuan pembelajaran. Iya. ATP itu sebenarnya ya Pak Andi ya harus dipahami ada 2 kegiatan dalam membuat ATP. Yang Iya, Pak. pertama mengurutkan TP mana yang dipelajari paling awal, kedua, ketiga dan seterusnya sampai akhir. Mengurutkan TP. Nggih. Yang kedua mengalokasikan berapa jam untuk masing-masing TP itu. Nggih, Itu Pak. kegiatannya yang benar harusnya. Bukan menjabarkan sebenarnya, tapi mengurutkan. Sama mengalokasikan, itu aja ATP itu sebenarnya. Di tabel yang paling kanan itu kan ada alokasi waktu itu. Nggih, Pak, benar, Pak. Begitu Pak Andi ya. Iya, Pak. Dipahami. Yang selanjutnya Pak Andi, Nggih, Pak. terkait dengan ini Pak Andi, dalam mengembangkan materi dan penilaian itu harus bermuatan HOTS. Ya, apa yang Pak Andi pahami tentang HOTS? Yang saya pahami tentang HOTS itu adalah pembelajaran yang sekiranya itu lebih menantang, yang lebih ini, Pak, lebih dari yang biasa ke sulit, yang dari yang umum ke khusus gitu, Pak. Itu aja. Tingkatannya mungkin tahu tingkatan pengetahuan. Mana yang HOTS, mana yang LOTS. Ya. LOTS itu tinggi, kalau LOTS itu rendah mana? Ya. Tingkatannya. Ya, dari seumpama menjelaskan menjadi melaksanakan itu, menjelaskan Coba, menjadi diurut ya biar mudah. Coba. Tingkatan pengetahuan itu kan ada 6 ya. Coba yang pertama C1. C1 itu kognitif 1 apa? Apa, Pak? C1 apa? C1. Bentar, Pak. Kok lupa sih? Bukan itu ya, Pak. Menerima ya. Bukan menerima. C1 itu mengetahui atau mengingat. Oh iya, mengetahui, terus memahami gitu, Pak. C2 memahami. Iya. C3 menerapkan. Iya. Ketiga menerapkan. Menerapkan ya. Atau mempraktekkan atau mengaplikasikan, ya kan? Iya, Pak. C4. Ya, Pak. Apa C4? Menganalisa gitu ya. Menganalisa ya atau menganalisis. Yang C5. C5 mengsintesis gitu, Pak. Keliru, itu yang lama, Pak. Yang C5 itu yang baru itu mengevaluasi. Oh, menilai gitu ya. Mengevaluasi. Yang C6 itu apa? Yang baru menilai. Menilai bukan, Pak? Bukan keliru, itu yang lama itu, yang baru itu. C6 itu menciptakan atau membuat atau mengkreasi gitu Pak Andi. Jadi yang saya kirim itu tolong disimak ya. Iya, Pak. Itu sudah saya kirim, tinggal nyimak saja, sebenarnya ada ya. Ingat-ingat. Itu pasti akan muncul waktu ujian Pak Andi nanti ya. Iya, Pak. Yang kategori HOTS itu C4, C5 dan C6 ya. Menganalisis, mengevaluasi sama menciptakan atau mengkreasi. Itu namanya HOTS ya. Kalau yang C1, C2, C3 itu namanya LOTS. Gitu loh, Pak Andi. Iya, Pak.
Itu perlu dipahami ya terkait dengan itu ya. Kemudian nanti bagaimana materi yang bersifat hot, bagaimana membuat asesmen yang bersifat hot, contoh-contohnya seperti apa, nanti dipelajari lagi Pak Andi ya. Nggih, Pak, nggih, Itu Pak. hanya konsepnya saja yang saya sampaikan tadi. Nggih, Pak. Oke, kemudian Pak Andi, eh, apa P5 PPRA itu apa Pak Andi? P5 pengetahuan Pak Pancasila. Nyontek boleh, nyontek boleh. Bentar, tak anu. Bentar, tak anu dulu, Pak. Di modul ajarnya Pak Andi itu kan ada, ya Iya, kan? Pak. P5. Apa Pak Andi? P5 itu peningkatan karakter ya, Pak? Kok peningkatan karakter? Bukan, Pak Andi kan buat modul 3 itu kan P5, P5 Nggih, Pak. PPRA kan. Nggih, Pak. Kalau guru agama itu nggak hanya P5 saja, tapi P5 PPRA. P5 PPRA itu apa? Pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oh, Itu P5 ya, pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ditambah PPRA itu profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu khusus Kemenak, tambahi PPRA. oh, Kalau Kemendikbud P5 saja kan begitu Pak Andi. Itu harus muncul di modulnya Pak Andi ya. oh, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, gitu Pak Andi. Kalau P5 PPRA itu bisa dikembangkan tidak hanya di dalam kelas saja, tapi bisa pengembangan di luar kelas. Begitu Pak Andi. Misalnya apa? Misalnya materinya tadi itu apa tadi itu? Rukun Hari iman akhir. kepada hari akhir, Pak. Tentang hari akhir ya. Nggih, Pak. Misalnya anak-anak disuruh ini misalnya mengikuti tausiah misalnya itu juga P5, pengembangan P5. Nggih. P5 PPRA mendukung materinya Pak Andi kan begitu. Nggih, Pak. Misalnya materinya tentang sholat duha, anak-anak juga ketika jam istirahat dikembangkan menjadi pembiasaan sholat duha, tidak hanya dipahami saja, tapi dibiasakan. Jadi gitu Pak Andi ya pengembangannya. Nggih, Ada Pak. intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ya. Nggih, Pak. Kalau Pak Andi di kelas itu namanya Kurikuler. intrakurikuler. Kalau kokurikuler itu apa Pak Andi? Kokurikuler. Kokurikuler itu seperti ini, Pak, pengembangan P5 itu, Pak. Misalnya di waktu jam istirahat ada kegiatan sholat duha misalnya. Sebelum pelajaran baca surat Yasin misalnya itu kokurikuler. Nggih, Kalau Pak. ekstrakurikuler berarti dia dilaksanakan di Luar jam pelajaran. Nggih. bisa setelah zuhur atau sore atau di luar jam pelajaran yang lain. Jadi gitu Pak Andi ya, dipahami. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Oke, terakhir tentang PTK Pak Andi. Judul PTK-nya apa Pak Andi? PTK saya bentar, Pak. Lupa. Lupa. Lupa judulnya. Judulnya aja sudah. Nggih, Pak. Bentar, Pak. Peningkatan pemahaman iman kepada hari akhir melalui strategi pembelajaran TPS pada siswa kelas 5 SDN 1 Tanjung Kamal tahun pelajaran 2023-2024. Oke, peningkatan pemahaman siswa terkait dengan iman kepada hari akhir. Nah, Iya. untuk melihat peningkatan pemahaman siswa itu menggunakan apa caranya?
strateginya menggunakan tipe think Perser, Pak. Bukan. Iya. Peningkatan pemahaman siswa kan gitu Pak Andi. Nggih, Oh, Pak. dari yang sebelumnya nggak begitu paham menjadi agak Nggih. paham, menjadi paham Nggih. dan seterusnya. Lah, ngukurnya ini pakai apa Pak Andi? Anak-anak itu paham apa tidak? Oh, berarti sama dengan asesmennya ya, Pak? Iya, pakai asesmen. Kan berarti kan hasil belajarnya nanti Nggih, Pak. melalui ujian atau asesmen kan begitu Pak Andi. Nggih, Pak. Heeh. Nah, itu harus jelas berapa soal yang dipakai untuk melihat tingkat pemahaman siswa itu dijelaskan, dinarasikan nanti di PTK-nya ya. Nggih, Pak. Nah, Nggih. terakhir Pak Andi, saya minta Pak Andi untuk membaca Nggih, Pak. sebagian ayat saja yang pendek, tidak apa-apa. Diacak Pak Andi ya, kalau ada Quran, ambil. Oh, nggih, Pak. Sudah. Acak buka tengah langsung sudah. Ini, Nah, Pak, sudah siap, Pak. oke. Ya. Sedikit aja Pak Andi, silakan dimulai ta'awun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Pak Andi telah melantunkan bacaan ayatnya ya. Alhamdulillah, mulai awal sampai akhir, baik modul dan pemahaman Pak Andi ya cukup paham. Mungkin bisa diakhiri. Mohon maaf Pak Andi apabila ada kata dan sikap dari saya yang kurang berkenan ya. Terima kasih Pak Andi. Semoga selalu sehat, lancar, sukses dan bisa lulus PPG-nya ya. Amin, Pak. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.